هذه القصيدة عن مدينة التريم، مدينة أحباب الله وأولياء الله. وهذه أبيات القصيدة ألفها سيد الحبيب حسان بن جعفر بن عمر بن جعفر الزقاف. يا تريم وأهلها. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم، شايل الله شايل الله. سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون. سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون. سبحان الله جيناكم قصدناكم طلبناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون. هنا تغيثنا بهمتكم وجدواكم. سلام الله يا سادة من الرحمن. سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون. الله حياكم وعين الله ترعاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون. الله مولانا وسلم ما أتيناكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون. على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يرزقون. السلام عليكم ورحمة الله بما غفر ربي وجعل من المكرمين وما أنزلنا من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إذ كانت الأشياء يأتي برسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميل أجل معذرون. ويوم ننظر منهم الليل نسرق من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. والقمر قدرناه منازل حتى على رجل قدير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر شبيك النار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذرية بفلك مشهور وخلقنا له من مثله ما يركبون. وإن سمع ورسول إلا الله لا إله 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 إلا الله لا. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita berada depan pembesar dari Sadar Alawi. Ya, seluruh keturunan habaib itu kepada beliau, dan orang yang pertama kali hijrah ke Hadramut dari kalangan dari cucunya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa, nah, yang nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW. Beliau ini asal muasalnya tinggal di Basrah di Irak, ya, dan menurut sejarah Irak di zaman itu, Basrah terutama, itu negara yang makmur, yang sentosa, yang aman, yang subur, banyak perkebunan di sana. Sampai Imam Muhajir pun memiliki kebun yang luas sekali di sana di Basrah. Tetapi di zaman itu pula banyak terjadi fitnah, terutama di mula-mula awal tahun 300 Hijriah. Itu banyak fitnah terjadi di sana. Fitnah ahli bid'ah, lalu fitnah ahlul bait, ya, mereka dihasut, dibenci dan segala macam, sehingga itulah yang membuat Imam Muhajir berinisiatif beserta keluarganya untuk berpindah atau hijrah dari Basrah menuju Hadramut. Maka dikatakan Al-Imam Al-Muhajir ilallah, karena beliau itu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuhajir fisabilillah yajid muragaman katsira wa sa'ah. Lalu
tahun 317 tepatnya beliau hijrah keluar dari kota Basrah bersama anggota keluarga sekitar 70 orang bersamaan dengan sepupunya ya, dari jadnya Bani Ahdal dan juga jad Bani Gudaim ya. Dikatakan al-ahdal li'annahu alal ilahidal ya, karena selalu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menuju kota Madinah untuk apa? Dan juga kota Makkah untuk berhaji. Dan di waktu itu terdapat fitnah namanya fitnah Qaramithah, salah satu firqah atau kelompok Qaramithah, kelompok bid'ah yang mereka itu mencuri namanya Hajar Aswad. Ya, jadi Hajar Aswad itu waktu zaman itu nggak ada, dicuri. Makanya ketika Imam Hajar haji di sana itu nggak bisa nyium Hajar Aswad karena memang nggak ada, dicuri oleh kaum Qaramithah. Lalu masuklah beliau ke Hadramut dan bersinggah di kota Hajrin. Insya Allah kita lewati. Pertama kali beliau singgah di sana, lalu membeli lahan-lahan untuk atau perkebunan korma dengan harga 1.500 dirham atau dinar, 1.500 dinar emas. Beliau beli semua dan sebagian dihadiahkan kepada beberapa pembantunya. Ya. Setelah itu beliau singgah di Husaisah tidak lama, di Hajrin tidak lama beliau pindah ke Husaisah, yaitu tempat yang sekarang kita ada di sini. Dan sampai meninggal beliau di sini. Dan Husaisah ini dulu terkenal dengan perkotaan yang sangat makmur. Ya, perkotaan yang sangat makmur. Sampai di tahun sekitar 800-an dihancurkan oleh sultan di zamannya kota ini, sehingga habis tidak ada lagi penduduk di kota ini. Yang tersisa adalah Imam Al-Muhajir, dan beliau meninggal tahun 340 Hijriah. Dan beliau ini biasanya besar sekali pada Sayyidina Alawi. Beliaulah yang membawa hijrah firar ilallah, berlari kepada Allah dengan agamanya karena takut nanti keturunannya menjadi sesat. Kalau enggak, andaikan Imam Muhajir tetap tinggal di Basrah, niscaya semua Habib itu Syiah ya. Karena Basrah itu memang tempatnya memang waktu itu. Alhamdulillah sekarang kita berada depan beliau. Mudah-mudahan tawasul kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan, dosa kita diampuni. Amin. Dan mendapat pandangan khusus dari beliau. Amin. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai di makam Sahibul Syi'r Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abi Bakar Al-Habsyi, kakek daripada bagian Al-Habsyi, di mana beliau adalah termasuk salah satu murid Syekh Abu Bakar bin Salim yang kemarin kita ziarah di Ainan. Kita kumpul di sini nanti bilang beliau itu waktu tanya Syekh Abu Bakar bin Salim, dibilang ini ada satu onta, harus kau naiki, nanti kau mau berhenti di mana, nanti dia bakal ngantar kau. Tapi ternyata waktu ziarah di sini Sayyidina Muhajir, seakan dimimpi Sayyidina Muhajir, dibilang wis kau duduk di sini aja di tempatku. Nanti kalau di tempatku bakal banyak yang ziarah ke kamu, ziarah ke saya nanti kamu bakal didatangi juga. Terus saya berdiri di sini dan dikuburkan di tempat ini. Nanti cerita lebih dalamnya disampaikan oleh Nisa. Allah Maha. Salamullah ya sadat minar rahman ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di depan salah satu dari pembesar Sadah Al-Habsyi, yaitu Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abi Bakar Al-Habsyi, yang dikenal dengan Sahibul Syi'r. Ya, dan apa yang dikatakan Habib tadi, bahwasanya mayoritas Sadah Al-Habsyi itu kembali nasabnya kepada Habib Ahmad bin Muhammad Sahibul Syi'r. Beliau adalah imam besar ya,
Imam Al-Azim min talami Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, dan beliau menjalin erat hubungan dengan teman sejawat beliau yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyih Al-Jufri. Ya, saking eratnya ikatan beliau, ketika beliau ingin, salah satu kisah Habib Ahmad ingin menziarahi siapa? Imam Muhajir. Ketika sampai di tangga yang persis sejajar dengan kubah ini, roh daripada Habib Abdurrahman Maula Arsyih ketika wafat mengirim salam kepada Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Syekh untuk mengucapkan selamat tinggal. Lalu di situ Habib Ahmad merasa sedih sekali ya, karena ditinggalkan oleh teman akrabnya. Lalu beliau membaca Al-Fatihah untuk roh siapa? Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Arsyih. Makanya para ulama menganjurkan seseorang yang berada di tempat itu untuk membaca Fatihah untuk Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri Maula Arsyih. Dan beliau ini termasuk sahibul mujahadah, orang yang mujahadah sangat banyak sekali ya, ibadahnya banyak, puasa sering. Dan diantaranya beliau ini suka makan korma. Tapi setiap biji korma dihitung, maka disitulah beliau akan sholat. Ketika pernah beliau makan sampai penuh biji korma di kaki beliau, setelah dihitung sekitar 200, maka setelah itu beliau sholat 200 sholat. Namanya akhlal jamal wahmal amalan rijal. Makan seperti onta, tapi kerjaannya seperti seorang pejuang, orang yang benar-benar tangguh. Lalu diantara cara beliau secara singkat saja, jin itu takut seperti ini. Ada salah satu orang yang bernama Abdullah bin Ghaf. Beliau datang ke kota Dhofar, Dhofar yang berada di Oman sekarang. Dhofar itu atau Dhofar itu dulu adalah masuk kawasan Yaman. Sekarang sudah diambil alih sama Oman, akhirnya masuk menjadi negara Oman. Abdullah bin Rasyid datang ke kota tersebut, di desa yang banyak jinnya, yang terkenal banyak jin dan sering diganggu orang meninggal. Tapi ketika Abdullah bin Rasyid datang, itu jin kalang-kalang lari terbirik-birik. Akhirnya ditanya, kenapa? Terdengar suara. Jin mengatakan kepada Abdullah bin Rasyid, kami menghormatimu karena engkau adalah kiparnya Ahmad bin Muhammad. Setelah itu ternyata tersingkap bahwasanya Ahmad menjadi saudara telepon Rasyid, dan kemudian Ahmad menghasilkan anak Muhammad Hussein bin itulah sadar Al-Sulaiman kembali kepada Hussein bin Ahmad Al-Habsyi. Nah, di sini mudah-mudahan secara singkat saja ini kita bertawasul kepada beliau. Beliau merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta Allah kabulkan secara cepat. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Tarim